Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bohoria akan menjelaskan tentang hubungan SIM dan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Menurut pendapat para ahli, sistem informasi manajemen merupakan, menurut Bernard dan Hopwood, manajemen informasi sistem adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna, atau accounting information system. Menurut L. James Avery, manajemen information system adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut Ashar Susanto, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun pihak fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menurut Ludwig von Bartholai, manajemen informasi sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsi dan manfaat SIM. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi dan serta sistematis, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Komponen pokok dalam SIM merupakan: yang pertama ada perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga database, yang keempat prosedur, lima operator. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Executive Support System atau ESS, yang kedua ada Group Decision Support System atau GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Yang ketiga Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Yang keempat Decision Support System atau DSS. Yang kelima Informatic Management System atau WMS. Yang keenam Office Automatic System atau OAS. Organisasi dan sistem informasi. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja atau workplace, merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Kedua, sumber daya manusia merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, budaya organisasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, kekayaan atau aset. Kekayaan atau aset dibagi menjadi dua, yaitu ada tangible aset, gedung, mesin, peralatan produksi, mobil, dan sebagainya. Ada intangible aset seperti paten, hak cipta, dan sebagainya. Yang kelima, pengaruh. Pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungannya, yang merupakan akibat dari adanya interaksi terus-menerus. Hubungan SIM dan organisasi. Komponen pendukung kegiatan organisasi. Yang kedua, memberikan tentuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengintegrasikan data dan informasi yang dibutuhkan, serta penyimpanan data dan informasi. Yang keempat, bantuan untuk pemberian layanan pada pelanggan. Siklus informasi dalam organisasi terlihat seperti pada diagram tersebut. Yang pertama, mulai dari pengumpulan data, terus dapat dijadikan input, diolah,
bridge output didistribusikan. Keuntungan penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer dalam sebuah organisasi memiliki manfaat berupa keuntungan-keuntungan seperti dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mengurangi biaya bisnis, meningkatkan pangsa pasar atau jangkauan dan variasi produk, perbaikan relasi pelanggan atau pelayan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan, pembunuhan peraturan lebih baik dan teratur, kesalahan lebih sedikit, perbaikan keamanan, dan kapasitas lebih banyak atau besar. Keuntungan Penggunaan sistem informasi di perusahaan menjadi sangat penting karena kegiatan bisnis semakin meningkat dan rumit. Globalisasi ekonomi, persaingan dunia, kebutuhan teknologi yang andal, batas waktu semakin singkat, kendala-kendala sosial, tuntutan pelayanan praktis dan cepat saji. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dari beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahap pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pemikiran, intelligence, yang kedua perancangan, desain, yang tiga pemilihan, choice, yang keempat penerapan, implementation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.